Abelia Agustina dengan NIM 01021282382804.5. Hai, aku Sila Syaira dengan NIM 01021282328053. Hai, aku Latifa Aulia Sefirna dengan NIM 01021282328065. Kami dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai permintaan tenaga kerja jangka panjang. Jadi, materi ini membahas mengenai bagaimana perusahaan memutuskan penggunaan tenaga kerja dalam jangka panjang yang melibatkan penyelesaian modal dan tenaga kerja untuk mencapai efisiensi serta memaksimalkan output. Nah, untuk anggotanya, kita udah kenalan di awal ya teman-teman. Jadi di tim ini ada Abelia Agustina, ada Sela Syahira, dan ada aku sendiri Latifa Aulia Sefirna. Oke, yang pertama kita ke latar belakang. Jadi, latar belakang dari materi yang kami sampaikan ini, yaitu dalam jangka panjang perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar dibandingkan jangka pendek, terutama dalam menyesuaikan faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Jadi pada modal itu perusahaan dapat menambah atau mengurangi investasi pada peralatan dan fasilitas. Sedangkan pada tenaga kerja, keputusan jumlah pekerja ditentukan berdasarkan efisiensi dan keuntungan maksimal. Hal ini menegaskan pentingnya memahami interaksi antara modal dan tenaga kerja, karena keduanya saling mempengaruhi output perusahaan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu keputusan tenaga kerja dalam jangka panjang. Jadi pada materi ini, dalam jangka panjang, keputusan perusahaan mencakup dua hal. Yang pertama, perusahaan menyesuaikan jumlah tenaga kerja atau pekerja. Yang kedua, investasi pada modal seperti peralatan dan fasilitas. Prinsip utama yang digunakan dalam analisis keputusan ini adalah konsep isoquant dan isocost. Untuk lebih lengkapnya, tonton sampai akhir. Yang pertama adalah isoquant. Jadi, kurva isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi antara modal atau K dan tenaga kerja atau L yang menghasilkan jumlah output yang sama. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama itu adalah miring ke bawah. Penambahan salah satu input memungkinkan pengurangan input lainnya tanpa mengurangi output. Yang kedua, tidak berpotongan. Dua isoquant tidak boleh bertemu karena hal ini berarti kombinasi yang sama menghasilkan output yang berbeda, yang tidak logis. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi posisi isoquant, maka mengindikasikan output yang lebih besar. Kemudian yang keempat, cembung terhadap asal. Ini menggambarkan prinsip diminishing marginal returns, yaitu semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka substitusi modal semakin sedikit. Oke, selanjutnya itu kurva isoquant. Nah, di kurva ini bisa kita lihat, ini menunjukkan kombinasi modal tenaga kerja yang menghasilkan output lebih sedikit. Jadi, kurva ini menunjukkan output itu lebih banyak dibandingkan Q0. Pada kurva ini, kombinasi modal tenaga kerja itu berbeda namun menghasilkan output yang sama. Untuk bentuknya sendiri itu cembung untuk kurva isoquant. Jadi kurva ini berbentuk cembung terhadap titik asal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini mencerminkan asumsi bahwa substitusi antara modal dan tenaga kerja itu tidak konstan. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, semakin sedikit modal yang bisa digantikan tanpa mengurangi output. Sesuai dengan konsep diminishing marginal returns seperti tadi, dan perpindahan di sepanjang kurva. Ini jika perusahaan ingin meningkatkan output, maka mereka harus ini Q0 menuju Q1 yang memerlukan tambahan input. Oke, kemiringan kurva isoquant. Jadi, kemiringan ini disebut juga dengan marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan MRTS ini memiliki persamaan. Dan yang akan kita bahas ini adalah persamaan kemiringan kurva isoquant.
itu adalah delta K per delta E sama dengan min MPE per MPK. Jadi, MPK ini adalah produk marginal dari modal, sedangkan MPE ini adalah produk marginal dari tenaga kerja. Berikutnya adalah garis isokos. Jadi, garis isokos ini adalah garis yang menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja menghasilkan biaya total yang sama. Untuk karakteristiknya sendiri, untuk kemiringannya itu ditentukan oleh rasio harga tenaga kerja atau W dan terhadap modal atau R. Untuk pergeserannya sendiri itu ketika anggaran meningkat, garis isokos bergeser keluar. Sebaliknya, jika anggaran yang lebih kecil menyebabkan garis bergeser ke dalam. Bisa kita lihat di kurva ini, C0 itu isokos dengan anggaran lebih rendah. Yang ini ya, isokosnya lebih rendah. Kemudian C1 nilai isokos dengan anggaran yang lebih tinggi. Ini untuk C1. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini dapat membeli lebih banyak mesin atau lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja. Oke, untuk persamaannya sendiri, isokos itu biaya produksi dituliskan sebagai berikut ini. C sama dengan WE plus RK. Jadi C ini adalah total biaya. Jadi total biaya itu sama dengan biaya tenaga kerja per unit atau upah dikalikan dengan jumlah tenaga kerja ditambah dengan R, yaitu biaya modal per unit, dikalikan dengan jumlah modal. Jadi, perlu kita ketahui, kemiringan garis isokos itu ditentukan oleh rasio antara harga tenaga kerja dan modal. Oke, selanjutnya kita ke minimisasi biaya. Jadi, kita bisa lihat di kurva ini, tujuan dari minimisasi biaya itu memilih kombinasi optimal modal atau K dan tenaga kerja atau L untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimum. Untuk titik optimalnya itu dicapai ketika garis isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Pada titik ini, rasio marginal produktivitas tenaga kerja dan modal sama dengan rasio harga masing-masing input. Jadi bisa kita lihat di kurva ini, untuk kurva Q yang ini, itu menunjukkan berbagai kombinasi antara modal dan tenaga kerja yang menghasilkan jumlah output yang sama. Jadi semakin tinggi posisi kurva isokuan, misalnya dari Q0 ke Q1, itu semakin tinggi pula tingkat output yang dihasilkan. Kemudian untuk kurva isokos C, ini yang C ya, ini yang C. Itu menunjukkan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja menghasilkan total biaya yang sama. Jadi, kurva isokos yang lebih tinggi, itu ini, yang C1, itu mewakili tingkat biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurva isokos yang lebih rendah, yaitu C0 ini. Jadi, pada titik optimal, kurva isokon bersinggungan dengan kurva isokos, dan titik pertemuan ini ada di titik B yang ini. Ini adalah titik di mana perusahaan mencapai kombinasi input optimal, yaitu biaya terendah untuk tingkat output tertentu. Oke, jadi di titik optimal B tadi, itu tingkat substitusi tenaga teknis marginal atau MRTS itu antara tenaga kerja dan modal sama dengan rasio kedua input tersebut. Ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini, yaitu MPE per W sama dengan MPK per R. Nah, untuk MPE sendiri ini, itu adalah produktivitas marginal tenaga kerja, dan W ini biaya atau upah tenaga kerja. Dan MPK ini adalah produktivitas marginal modal, dan R itu biaya modal, sewa atau bunga modal. Jadi, persamaannya itu produktivitas marginal tenaga kerja dibagi dengan atau per upah itu sama dengan produktivitas marginal modal itu per biaya modal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela Syahira. Oke, baik. Jadi materi yang selanjutnya yaitu tentang kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Nah, kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang menggambarkan bagaimana perusahaan merespon perubahan upah dalam jangka panjang dengan menyesuaikan penggunaan tenaga kerja dan modal. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak pengurangan upah mempertahankan pengeluaran biaya awal konstan.
Nah, teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat ada kurva. Nah, kurva ini menggambarkan respon perusahaan terhadap penurunan upah dengan mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan. Ketika upah turun, perusahaan cenderung mengubah kombinasi modal dan tenaga kerja yang digunakan untuk memaksimalkan output tanpa menambah biaya total. Nah, dalam grafik ini juga dijelaskan tentang yang pertama yaitu efek substitusi. Nah, ketika upah turun dari W0 ke W1, biaya tenaga kerja menjadi lebih murah dibandingkan modal. Hal ini mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi penggunaan modal. Perubahan ini tercermin dari pergeseran titik optimal dari titik P ke R, di mana penggunaan tenaga kerja meningkat sementara modal berkurang. Nah, yang selanjutnya itu efek skala. Nah, dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah ini, perusahaan mampu mempertahankan biaya yang sama, namun dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Akibatnya, output dapat meningkat. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada dua kurva ya, teman-teman. Yang pertama yaitu kurva firm output decision, dan yang kedua yaitu firm hiring decision. Nah, pada grafik yang pertama yaitu dijelaskan bahwa sumbu horizontal menunjukkan tingkat output, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan biaya dalam dolar. Nah, kurva marginal cost ini bergeser dari MC0 ke MC1 saat upah berkurang. Penurunan upah menyebabkan biaya marginal perusahaan menurun, sehingga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan outputnya tanpa harus menambah biaya total. Dengan kata lain, perusahaan dapat memproduksi lebih banyak dengan biaya yang sama atau lebih rendah, yang meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selanjutnya di grafik B itu menjelaskan bahwa sumbu horizontal menunjukkan jumlah tenaga kerja atau employment dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah modal atau capital. Nah, awalnya perusahaan berada pada titik P pada kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan biaya optimal. Namun dengan penurunan upah, perusahaan berpindah dari titik P ke R. Perpindahan ini mencerminkan peningkatan penggunaan tenaga kerja yang awalnya 100 menjadi 150. Karena biaya tenaga kerja yang lebih murah, membuat perusahaan lebih banyak mempekerjakan pekerja. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, perusahaan tetap mempertahankan biaya total yang sama dengan output yang lebih besar. Nah, teman-teman, jadi menurut kalian nih, akankah perusahaan itu berkembang pesat nih saat upah turun? Kurang tahu nih Sel, gimana tuh? Nah, jadi nih, ketika upah turun itu, perusahaan yang berorientasi pada laba akan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu penurunan biaya produksi dan peningkatan output. Nah, jika biaya tenaga kerja menjadi lebih murah, perusahaan bisa meningkatkan produksi karena biaya per unit produksi menurun. Selain itu, perusahaan dapat merespon dengan cara menambah tenaga kerja untuk meningkatkan output dan mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah itu. Nah, dalam situasi ini nih, perusahaan yang memiliki tujuan maksimalisasi profit cenderung memanfaatkan penurunan upah untuk menambah jumlah pekerja sampai titik di mana produktivitas marginal tenaga kerja sebanding dengan biaya marginalnya. Materi selanjutnya yaitu kurva permintaan jangka panjang. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ketika upah turun dari W0 ke W1, perusahaan meningkatkan jumlah pekerja yang dipekerjakan dari yang awalnya 25 menjadi 50. Ini menunjukkan bahwa DLR miring ke bawah. Nah, DLR miring ke bawah ini karena dua efek utama. Yang pertama yaitu efek substitusi, yaitu ketika upah turun, tenaga kerja menjadi lebih murah relatif terhadap modal. Perusahaan akan cenderung mengganti modal tersebut dengan tenaga kerja. Karena tenaga kerja sekarang lebih efisien dalam menghasilkan output. Ini berarti mereka akan memperkerjakan lebih banyak pekerja. Yang kedua yaitu efek skala. Penurunan upah juga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan.
Ini mendorong perusahaan untuk memperluas produksi dan menjual lebih banyak produk. Karena mereka memproduksi lebih banyak, mereka membutuhkan lebih banyak pekerja. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang efek substitusi dan skala. Di sini juga terdapat sebuah grafik yang menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja dan modal dalam kaitannya dengan tingkat upah atau wage dan tingkat penggunaan modal. Nah, ini adalah hasil dari analisis. Yang pertama yaitu sumbu horizontal atau employment. Sumbu horizontal mewakili jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Titik-titik pada sumbu ini seperti 25, 40, 50 menunjukkan berbagai tingkat pekerjaan yang mungkin terjadi pada tingkat upah yang berbeda. Selanjutnya yaitu sumbu vertikal atau capital. Nah, sumbu vertikal ini menunjukkan modal yang digunakan oleh perusahaan dinyatakan dalam bentuk rasio modal terhadap tingkat bunga. Nah, ini menggambarkan hubungan antar modal yang digunakan dan biaya penggunaan modal tersebut. Nah, pada kurva yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya itu ada garis D. Garis ini menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja pada berbagai tingkat upah. Ketika tingkat upah turun dari W0 ke W1, perusahaan dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, bergerak dari titik P ke Q, dan kemudian ke R. Pergerakan ini menunjukkan bahwa semakin rendah upah, semakin besar jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada garis anggaran atau budget line. Nah, garis diagonal yang berwarna biru ini menunjukkan anggaran perusahaan dalam kombinasi modal dan tenaga kerja pada tingkat upah yang tertentu. Pergeseran garis ini dari W0 ke W1 menunjukkan adanya perubahan tingkat upah. Saat upah turun ke W1, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk mempekerjakan tenaga kerja, sehingga jumlah pekerjaan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu ada titik-titik P, Q, dan juga R. Titik-titik ini menggambarkan kombinasi optimal antara modal dan tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan pada tingkat upah yang berbeda. Saat upah turun, perusahaan menggeser titik optimalnya dari P ke Q dan akhirnya ke R, menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu estimasi elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas ini mengukur sensitivitas permintaan tenaga kerja terhadap perubahan upah. Semakin elastis permintaan, semakin besar pengaruh perubahan upah terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Perubahan upah terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta ini menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sumbu vertikal pada grafik yang ditampilkan ini mewakili tingkat upah dalam dolar, sementara sumbu horizontal mewakili jumlah tenaga kerja atau tingkat pekerjaan. Nah, kurva ini atau yang biasa dinamakan short run demand curve. Kurva ini menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja dalam jangka pendek, yang biasanya lebih kaku karena penyesuaian yang bisa dilakukan terbatas. Dalam jangka pendek ini, perusahaan tidak bisa langsung menambah atau mengurangi tenaga kerja dengan cepat, sehingga kurva ini lebih curam. Nah, selanjutnya yaitu kurva permintaan jangka panjang atau long run demand curve. Nah, kurva ini lebih datar karena dalam jangka panjang perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Misalnya nih, melalui penyesuaian teknologi atau modal. Dalam jangka panjang, permintaan tenaga kerja menjadi lebih elastis terhadap perubahan upah. Nah, materi yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Abelia Agustina. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, elastisitas pergantian.
Elastisitas pergantian menggambarkan beberapa mudah satu input, misalnya tenaga kerja, bisa digantikan dengan input lain, misalnya modal, untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Konsep ini penting bagi perusahaan yang ingin mencari kombinasi terbaik antara modal dan tenaga kerja dengan tetap mempertahankan tingkat produksi yang sama. Selanjutnya yaitu isokan ketika input adalah substitusi sempurna atau pelengkap sempurna. Di sini terdapat dua kurva, yaitu yang pertama perfect substitutes dan yang kedua perfect complement. Yang pertama perfect substitutes yaitu substitusi sempurna. Ketika terjadi isokan berbentuk garis lurus, artinya tenaga kerja dan modal dapat saling menggantikan dalam rasio tetap. Dalam kasus ini, perusahaan dapat menggantikan sejumlah pekerja dengan satu mesin tanpa mengubah jumlah output. Pergantian teknis marginal tetap konstan pada setiap titik menunjukkan bahwa kedua input adalah pengganti sempurna. Pada gambar yang A menunjukkan garis isokan berbentuk garis lurus, menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja bisa diganti satu sama lain dengan proporsi yang tetap. Misalnya, perusahaan bisa menggunakan 200 pekerja atau 100 unit modal untuk mencapai tingkat output yang sama. Yang kedua itu komplement sempurna. Terjadi ketika isokan berbentuk sudut tegak atau right angle, artinya input tidak dapat digantikan satu sama lain. Misalnya, perusahaan menggunakan 20 pekerja dan 5 mesin untuk menghasilkan output tertentu, dan menambah pekerja atau mesin tidak akan meningkatkan output kecuali kedua input ditambah dengan proporsi tetap. Kondisi ini disebut sebagai komplement sempurna. Pada gambar yang B menunjukkan garis isokan berbentuk sudut siku-siku, menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja harus digunakan bersama dalam proporsi tertentu. Misalnya, perusahaan mungkin membutuhkan 5 unit modal dan 20 pekerja untuk menghasilkan output tertentu. Menambah modal atau pekerja saja tanpa menambah yang lain tidak akan meningkatkan output. Selanjutnya, elastisitas substitusi. Elastisitas substitusi adalah ukuran bagaimana perubahan proporsi input tenaga kerja dan modal terkait dengan perubahan rasio harga input tersebut. Rumus elastisitas substitusi dapat dilihat yaitu di mana modal per tenaga kerja dibagi dengan upah tenaga kerja per modal. Elastisitas ini akan lebih tinggi jika isokan lebih melengkung, menunjukkan bahwa perubahan dalam harga relatif input memiliki pengaruh besar terhadap proporsi input yang digunakan. Selanjutnya, aturan turunan permintaan Marshall. Aturan turunan permintaan Marshall atau Marshall Rule of Derived Demand yang menjelaskan bagaimana permintaan tenaga kerja berhubungan dengan elastisitas terhadap output dan faktor lainnya. Beberapa poin utamanya yaitu 1. Permintaan tenaga kerja lebih elastis jika elastisitas substitusi tinggi. Yang kedua yaitu permintaan tenaga kerja elastis jika elastisitas permintaan terhadap output besar. Dan yang ketiga, permintaan elastis jika tenaga kerja memegang proporsi biaya besar. Dan yang terakhir yaitu elastisitas tenaga kerja tinggi jika elastisitas supply faktor lain rendah. Kemudian diterapkan dalam perilaku serikat pekerja. Aturan ini membantu memahami bagaimana serikat pekerja memperjuangkan upah di pasar tenaga kerja, terutama dalam kondisi perusahaan kompetitif atau yang menghadapi serikat pekerja. Contohnya adalah serikat United Auto Works di Amerika Serikat yang berhasil membatasi impor mobil untuk melindungi posisi tenaga kerja mereka. Jadi, di sini kami memilih studi kasus artikel yang berjudul Women, War and Wages: The Effect of Female Labor Supply on the Wage Structure at Mid-Century. Intisarinya yaitu penelitian ini mengevaluasi dampak peningkatan pasokan tenaga kerja perempuan di Amerika Serikat selama dan setelah Perang Dunia Kedua yang diakibatkan oleh mobilisasi pria untuk keperluan militer.
Negara bagian dengan mobilisasi pria yang lebih tinggi mengalami peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja yang berlanjut hingga tahun 1950. Hal ini mengakibatkan penurunan relatif pada upah perempuan dan laki-laki serta peningkatan ketimpangan upah berdasarkan keterampilan. Setiap kenaikan 10% dalam pasokan tenaga kerja, perempuan menurunkan upah perempuan sekitar 6-7% dan upah laki-laki sekitar 3-5%. Studi ini menyimpulkan bahwa dampak ini terutama dirasakan pada pekerja dengan keterampilan rendah hingga menengah dan menyarankan bahwa kebijakan tenaga kerja perlu mempertimbangkan adaptasi jangka pendek dan panjang untuk mengurangi dampak ketimpangan upah. Pada studi kasus yang kedua, kami memilih artikel yang berjudul Minimum Wages and Employment. Intisarinya yaitu, Neumar dan Wesser meninjau banyak penelitian tentang dampak upah minimum terhadap lapangan kerja, terutama bagi pekerja berupah rendah. Mereka menemukan bahwa sebagian besar studi yang dianggap lebih kredibel menunjukkan efek negatif dari kenaikan upah minimum, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah, seperti remaja atau pekerja di sektor rentan. Meskipun ada studi yang menyatakan bahwa upah minimum tidak berdampak signifikan pada pekerjaan, data dari berbagai negara menunjukkan penurunan lapangan kerja untuk kelompok rentan, terutama di negara berkembang. Mereka menyarankan kebijakan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal dan karakteristik demografis untuk mengurangi dampak negatif pada lapangan kerja bagi pekerja yang paling rentan. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan, dalam jangka panjang, permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Penurunan upah mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, karena tenaga kerja menjadi lebih murah dibandingkan dengan modal. Dua efek utama yang berperan dalam fenomena ini adalah efek substitusi dan efek skala. Efek substitusi terjadi ketika perusahaan menggantikan modal dengan tenaga kerja untuk mempertahankan tingkat output yang sama. Sementara efek skala memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produksi tanpa harus menambah biaya produksi secara signifikan. Dengan demikian, perusahaan mampu meningkatkan output dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Kesimpulannya, permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang lebih elastis dibandingkan dengan jangka pendek, memberikan perusahaan fleksibilitas yang lebih besar dalam menanggapi perubahan upah dan biaya tenaga kerja. Terdapat saran dari paparan materi kami yaitu perusahaan sebaiknya lebih cermat dalam menyeimbangkan penggunaan tenaga kerja dan modal agar dapat mencapai efisiensi produksi yang optimal. Dalam menghadapi perubahan upah, perusahaan perlu merespon dengan mengatur kombinasi input produksi secara berhati-hati untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mengorbankan efisiensi. Selain itu, perencanaan yang matang diperlukan dalam jangka panjang, terutama dalam hal investasi modal dan penggunaan teknologi. Bagi pemerintah, penting untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung fleksibilitas perusahaan dan tenaga kerja. Misalnya melalui pengaturan upah minimum yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja. Peningkatan keterampilan tenaga kerja juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat bersaing dengan otomatisasi dan teknologi yang terus berkembang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pasar tenaga kerja dapat tetap dinamis dan berkelanjutan di tengah ekonomi yang cepat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi sudah masuki pembahasan terakhir. Dan teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua ya. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah. Kelompok 13. Jangan salah pasangan. Down.